Bab 2638. Berisik. Mewarisi properti keluarga. Saat Mileye memikirkan hal ini, dia merasa bahagia. Akhirnya, dia tidak harus dipukuli lagi. Hidup ini lebih dari pertempuran dan pembunuhan. Kehidupan yang bahagia dimulai sekarang. Di antara bintang-bintang, Mileye menatap tetua berjubah hitam di hadapannya. Kalian mau pergi? Tetua berjubah hitam mengangguk. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ayahku dan aku, siapa yang kalian dengarkan? Tetua berjubah hitam terpana. Ini pertanyaan bahaya. Mileye tertawa, apakah sulit untuk menjawab? Tetua berjubah hitam tersenyum kecut, Tuan muda, aku orang jujur. Mileye. Tetua berjubah hitam ragu-ragu, lalu berkata, Tuan muda, kalau butuh apa-apa, katakan saja. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku khawatir perjalanan tidak aman, bagaimana kalau kalian mengantarku? Tetua berjubah hitam tersenyum kecil, ini masalah kecil, kami bersedia mengantar Tuan muda. Mileye mengangguk, terima kasih banyak. Tetua berjubah hitam buru-buru berkata, Tuan muda tidak boleh mengatakan itu akan menyusahkan bawahan. Mileye tersenyum, lalu berkata, lakukan satu hal untukku, temukan Linia dari klan siluman surgawi sebelumnya. Mengenai wanita itu, dia secara alami tidak lupa bahwa dia adalah wanita yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Kalau tidak membunuhnya, dia mungkin akan mendapat masalah nanti. Tetua berjubah hitam memberi hormat sedikit, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di arena, Mileye merentangkan telapak tangannya, lalu pedang yang diberikan ayahnya muncul di tangannya. Mileye menuangkan energi misteri, dan pedang itu sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa dia masih belum menyadari keistimewaan pedang ini. Ayah membuatnya khusus untuk dirinya. Mileye sedikit bingung, mungkinkah ayahnya membodohinya? Memikirkan hal ini, wajah Mileye menjadi muram, karena dia merasa itu sangat mungkin. Ayah ini terkadang tidak bermoral. Setelah Mileye terdiam sesaat, dia tiba-tiba mencoba menelan pedang itu, tapi dia ngeri menemukan bahwa dia tidak bisa menelannya. Mileye melihat pedang di tangannya, sedikit tidak bisa dipercaya, hanya pedang yang setara dengan pedang biru gaib yang bisa menahan lahapan tubuh pedang tak terkalahkan miliknya. Dan pedang ini tidak bisa dimakan olehnya. Ada misteri. Mileye dengan hati-hati melihat pedang di tangannya lagi, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menebas dengan pedang itu. Jelek. Ketika pedang itu ditebas, itu membuat lubang besar di langit berbintang yang jaraknya puluhan ribu kaki. Mileye mengerutkan kening, karena pedang itu tidak memiliki tenaga dorongan apapun. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, Kak, apakah kamu ingin mengekspresikan diri? Tidak ada tanggapan. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, pedang itu pasti bagus, tapi dia tidak tahu di mana keunggulannya. Ayah dia itu benar-benar aneh, bahkan memberikan pedang yang super aneh. Mileye tidak memikirkannya lagi, dia meletakkan pedangnya. Pada saat ini, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye melihat ke arah tetua berjubah hitam, ketemu. Tetua berjubah hitam mengangguk. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dibunuh. Tetua berjubah hitam ragu-ragu, lalu berkata, tidak, Tuan muda, kamu harus ikut dengan aku. Mileye sedikit mengernyit. 1/4 jam kemudian, di bawah pimpinan tetua berjubah hitam, Mileye datang ke reruntuhan. Di reruntuhan itu dia melihat Linia yang masih mengenakan gaun hitam panjang dengan sedikit kedewasaan dalam kecantikannya.
Linia menoleh untuk melihat Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye berkata, kamu ingin bertemu denganku? Linia mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak bermaksud membodohiku, kan? Linia menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Ye tidak ada bandingannya dalam kebijaksanaan, tidak ada yang bisa membodohimu. Mileye tertawa, aku sedikit penasaran kenapa kamu ingin bertemu denganku sebelum kamu mati. Linia memandang Mileye, cukup aku yang mati, jangan kejar keluargaku dan anakku, bolehkah? Mileye terdiam. Linia sedikit tersenyum, apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan mereka. Mileye tetap diam. Linia memberi sedikit hormat, terima kasih banyak. Mileye tersenyum dan berkata, aku belum berjanji padamu. Linia tersenyum dan berkata, kamu akan setuju. Mileye sedikit mengernyit. Linia melanjutkan, karena Tuan Muda Ye adalah orang yang membedakan dendam dan budi dengan jelas. Mileye menggelengkan kepalanya, jangan meninggikanku. Linia, jangan bertingkah seolah aku ini penjahat. Kalau aku kalah hari itu, apa yang akan terjadi padaku? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Linia melanjutkan, Tuan Muda Ye. Di kejauhan, Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik mendengar apa yang kamu katakan. Adapun keinginanmu untuk bertahan hidup, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan kalau 3 pedang datang, aku tetap akan membunuhmu. Linia tiba-tiba berkata, 10 juta nadi alam semesta. Mileye tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat Linia. Menurutku lebih baik tidak bermusuhan daripada bermusuhan, kita bisa bicara. Di samping Mileye, tetua berjubah hitam tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Mileye, dengan keheranan yang tampak jelas di matanya. Linia menatap Mileye, 10 juta nadi alam semesta, beli nyawaku. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, kebencian di antara kita tidak bisa diukur dengan uang, aku. Linia tiba-tiba berkata, 15 juta. 15 juta. Mileye menatap Linia, wajah Linia sedikit pucat, aku hanya bisa sejumlah itu. Mileye merentangkan telapak tangannya. Linia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu tidak akan menyangkalnya setelah lepas celana, bukan? Mileye sedikit mengernyit, apakah menurutmu metaforamu cocok di sini? Hah? Linia. Kali ini, orang berbaju hitam muncul di samping Linia, dia menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Linia. Linia mengambil cincin penyimpanan tersebut, dan menyerahkannya kepada Mileye, saat ini hatinya berdarah. 15 juta nadi alam semesta. Ini adalah tabungan seumur hidupnya. Tidak hanya tabungan seumur hidupnya, tapi juga dukungan dari klan Dewa Phoenix Hitam. Kalau bukan karena dukungan dari klan Dewa Phoenix Hitam, dia tidak akan mampu memiliki begitu banyak nadi alam semesta. Dan untuk klan Dewa Phoenix Hitam, itu juga rugi besar. Mileye menyimpan cincin penyimpanan, lalu berbalik dan pergi. Tetua berjubah hitam tertegun, lalu berkata, Tuan Muda Ye, bunuh atau... Mileye melirik Linia, apa kamu akan membalas dendam? Linia segera berkata, ayah Tuan Muda Ye belum mati, aku tidak akan pernah membalas dendam. Mileye tertawa, berbalik dan pergi. Tetua berjubah hitam buru-buru menyusul. Di arena, Linia terlihat lega. Hidup. Pada saat ini, orang berbaju hitam yang tidak jauh dari sana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona, apa yang baru saja kamu katakan? Linia melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, kalau aku bilang tidak ingin balas dendam, dia pasti tidak akan percaya. Aku memberitahunya bahwa aku ingin balas dendam, tapi aku tidak punya kemampuan untuk melakukannya.
Orang berbaju hitam mengangguk, mengerti. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu klan siluman surgawi. Linia menggelengkan kepalanya, kita sudah kalah. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, pria berbaju biru sangat kuat sehingga membuat orang putus asa, bahkan sekarang aku masih merasa putus asa. Orang berbaju hitam sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan di hatinya, nona dia saat ini. Di langit berbintang, Mileye terbang dengan pedang. 15 juta nadi alam semesta. Harus dikatakan bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuknya. Dia terpaksa terima. Karena yang paling kurang dari dirinya sekarang adalah nadi alam semesta. Dia hanya alam usia sekarang, bahkan bukan pengontrol usia, tapi ada alam reinkarnasi di atas pengontrol usia, dan di atas alam reinkarnasi, bahkan ada yang lebih kuat. Dan kultivasi membutuhkan uang. Pada saat itu, tetua berjubah hitam tiba-tiba berkata, Tuan muda, tahukah kamu kenapa wanita itu baru saja selamat? Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Tetua berjubah hitam berkata dengan suara yang berat, wanita itu sangat sulit ditangani. Kalau hanya ada bawahan, tidak bisa benar-benar membunuhnya. Mileye menatap tetua berjubah hitam. Tetua berjubah hitam berkata dengan suara berat, dia seharusnya sudah benar-benar sampai di alam Jiswian. Mileye berkata dengan suara berat, alam Jiswian. Tetua berjubah hitam mengangguk. Mileye menghela nafas pelan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tetua berjubah hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tampaknya tuan muda tidak mengetahui alam yang ini, tidak apa-apa, hamba akan menjelaskan pada tuan muda. Mileye tiba-tiba berkata, berhenti. Tetua berjubah hitam membeku. Mileye menggelengkan kepalanya, jangan katakan tentang tingkatan alam. Aku merasa pusing, persetan dengan tingkatan alam. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tetua berjubah hitam. Harus diakui, Mileye benar-benar pusing. Tingkat alam terlalu banyak. Sedemikian rupa sehingga dia merasa itu sangat tidak normal. Sistem tingkatan alam sangat kacau, itu keterlaluan. Tidak tahu orang bodoh mana yang melakukan ini. Mileye terdiam. Dan Quincy. Bukankah Quincy akan memilah-milah tingkatan alam? Tidak tahu bagaimana hasilnya. Meski pusing, Mileye tetap harus memahami alam Jiswani ini. Dalam penjelasan tetua berjubah hitam, Mileye memiliki pemahaman tentang tingkatan alam ini. Alam Jiswian, yaitu mengetahui cara kerja pena kebenaran agung. Lintasan takdir segala sesuatu di dunia ini dijalankan oleh pena kebenaran agung, dan alam Jiswian ini artinya seseorang dapat mengetahui lintasan lari pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung, sekarang adalah satu arah. Arah bagi kultivasi beberapa master teratas. Tidak ada yang tidak mau menyingkirkan pena kebenaran agung, terlepas dari jalan takdir. Mileye tidak mencapai alam Jiswian ini, dia ingin lakukan perlahan sekarang. Mantapkan diri dulu. Sebelumnya, dia terlalu terburu-buru dalam kultivasi, jadi sekarang dia ingin mantapkan. Tentu saja, alasan dia ingin stabil adalah karena dia memiliki kepercayaan diri, tidak seperti sebelumnya, ketika dia pergi ke alam semesta berikutnya, dia pada dasarnya akan dipukuli. Tapi kali ini berbeda, apa yang akan dia lakukan di sana? Dia akan mewarisi harta keluarga. Di alam semesta para dewa itu, ada warisan besar yang menunggunya untuk diwarisi. Kali ini, dia akan mendominasi. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan tawa dan bahagia. Pada saat ini, dia merasa bahwa dunia ini sebenarnya cukup bagus.
Hidup itu indah di mana-mana. Tidak lama kemudian, Mileye dan yang lainnya datang ke alam semesta para dewa. Di suatu tempat di langit berbintang, tetua berjubah hitam memberi hormat sedikit kepada Mileye. Tuan muda, sekte langit hitam tidak jauh di depan, jadi kami pamitan. Mileye mengangguk, pergilah. Tetua berjubah hitam memberi hormat lagi dan mundur. Mileye melirik ke kejauhan, tersenyum, lalu mengeluarkan cincin misteri dan memakainya, lalu berjalan menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, Mileye datang ke sekte langit hitam, dan ketika dia datang ke sekte langit hitam, dia terpana. Saat ini, dia sedang berdiri di lereng bukit kecil. Di lereng bukit tidak jauh darinya, ada sebuah aula kecil. Aula itu pendek dan kecil. Pintu gerbangnya hilang satu, dan tiang-tiang di sampingnya telah terkelupas. Kalau bukan karena plakat miring di atas gerbang yang bertuliskan Sekte Langit Hitam, dia pasti mengira dia salah tempat. Saat itu tiba-tiba muncul orang tua sembrono. Saat dia melihat Mileye, dia sedikit kaget, tapi saat melihat Mileye, ekspresinya langsung berubah. Lalu dia langsung lari ke Mileye. Dia memeluk kaki Mileye dan berteriak keras, Tuan muda, kamu datang sini. Kalau kamu tidak datang lagi, kami belasan orang di Sekte Langit Hitam akan mati kelaparan. Tuan muda. Saat menangis, dia tiba-tiba mengejang, lalu memutar matanya dan jatuh lurus ke bawah. Saat Mileye melihatnya, dia langsung terpana. Pria ini ternyata sangat lapar hingga hampir mati. Pada saat ini, 7 atau 8 orang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat Mileye, orang-orang ini langsung berlari ke depannya. Seperti lelaki tua itu, mereka juga menangis. Mileye melihatnya, dan dia menemukan bahwa selusin orang ini semuanya adalah orang biasa. Semuanya adalah orang biasa. Bukan seorang kultivator. Mileye tertegun sejenak. Mileye memandang Sekte Langit Hitam di kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengacungkan jari tengahnya ke langit. Tetua Jun, sialan kamu. Bersambung.